telah meninggal dunia. Dan kisahnya, pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas datang ke istana karena dipanggil untuk menemani sang raja yang sudah lama kangen akan cerita lucu Abu Nawas. Mereka berbincang-bincang dengan riang gembira. Setelah sekian lama berbincang, raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti engkau akan aku beri hadiah 100 dinar," kata Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas. Abu Nawas sangat kaget mendengar titah rajanya. Bagaimana tidak, raja sudah tahu kalau ibunya Abu Nawas telah lama meninggal dunia. Bahkan raja ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Namun karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas bukannya mengelak, malah dia menyetujui permintaan raja tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas sangat sibuk sekali untuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan ibunya dan dibawa ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya orang yang diinginkan akhirnya ketemu juga. Dengan panjang lebar, Abu Nawas menjelaskan maksudnya kepada perempuan itu. Ia pun berjanji akan membagikan hadiah yang akan diterimanya dengan adil, separuh-separuh. Tanpa pertimbangan lagi, perempuan itu pun menyetujui permohonan Abu Nawas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, diakah ibumu?" tanya sang raja. "Benar, tuanku, inilah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Benarkah engkau ibunya Abu Nawas? Awas ya kalau bohong, maka akan aku hukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua itu. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu ketakutan sekali, sehingga ia membuat pengakuan yang sebenarnya, bahwa semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari raja. Raja Harun ar-Rasyid tertawa cekikikan dan akan menghukum Abu Nawas 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke sini, aku akan berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Akan tetapi engkau tidak bisa memenuhi janjimu. Dari itu engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata raja kepada Abu Nawas. Dalam kondisi terdesak itu, Abu Nawas dengan susah payah memeras otak agar terhindar dari hukuman. Sejenak kemudian, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman itu. "Wahai tuanku, hamba berjanji dengan perempuan tua itu akan membagi hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, biarlah yang 50 pukulan saya terima. Sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tua itu," kilah Abu Nawas. Jangankan dipukuli 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri, kata sang raja. Dan akhirnya raja mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan itu. Dan dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka. Jika ibuku telah mendapatkan hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. "Ya udah, baiklah. Terimalah pula bagianmu ini," kata raja sambil memberikan uang 50 dinar kepada Abu Nawas. Sebagian besar orang pasti telah mengenal tokoh yang bernama Abu Nawas. Tentu saja tokoh tersebut cukup populer dalam sebuah buku yang berjudul 1001 Malam. Dalam video kali ini kita akan memaparkan sebuah kisah tentang Abu Nawas ketika dirinya menghina raja malah diberi hadiah. Ceritanya, pada suatu hari sang khalifah dalam sebuah perjalanannya merasakan sakit perut dan ingin buang hajat. Sang khalifah pun meminta dirinya diantar ke sungai oleh para prajurit, karena pada waktu itu belum ada toilet khusus. Sesampainya di sungai, sang khalifah pun bergegas untuk membuang hajat. Pada waktu itu semua pengikutnya paham bahwa tidak boleh ada yang buang hajat di hulu sungai, karena dikhawatirkan mengalir ke arah sang khalifah. Bagi yang melakukan itu tentu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan hal itu. Dengan santai dirinya buang hajat di hulu sungai, yang mana sang khalifah pun sedang membuang hajat tapi di bahagian hilir sungai. Akhirnya kotoran Abu Nawas mengalir mengenai sang khalifah, dan tentu sang khalifah pun kaget dan sangat marah. Tak menunggu waktu lama, sang khalifah pun memerintahkan para prajuritnya untuk menyusuri hulu sungai, dan ditemukanlah Abu Nawas. Tentu
Abu Nawas terancam mendapatkan hukuman berat dari sang khalifah. "Kamu tidak punya tata krama, buang hajat di depanku hingga kotoranmu mengenaiku," bentak sang khalifah. Baginda sepertinya salah paham, bela Abu Nawas sendirinya. "Tak usah banyak alasan, kamu harus dihukum," kata sang khalifah. "Saya melakukan ini agar bisa menghargai engkau, wahai Baginda," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu membuang hajat seperti itu disebut menghormatiku?" tanya raja penasaran. "Begini, selama ini bahwa ketika Baginda telah melakukan perjalanan dengan rakyat dan prajurit, itu di antara mereka tidak ada yang berani mendahului Baginda. Begitupun dengan saya. Ketika saya ikut rombongan juga melakukan hal yang sama. Itu saya lakukan sebagai tata krama dan sopan santun saya kepada Baginda Raja," jelas Abu Nawas. "Ya, bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini?" tanya lagi sang khalifah. "Begini Baginda, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di hulu sungai supaya kotoran saya tidak sopan kepada kotoran Baginda, karena sudah berani mendahului kotoran Baginda. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran Baginda," jelas lagi Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tak jadi dihukum. Ia malah diberi hadiah oleh sang khalifah karena penjelasannya yang masuk akal. Selalu ada saja cara Abu Nawas agar tidak dimarahi Raja Harun ar-Rasyid. Ketika ia kepergok membawa botol berisi arak berwarna merah, sang raja menegurnya. Abu Nawas menyebut isi botol itu adalah air susu yang pemalu. Kisahnya, kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun ar-Rasyid. Suatu ketika, sang raja melihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun ketika Raja Harun ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka mengaku juga. "Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah yang sederhana Abu Nawas itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku," ujar salah satu pimpinan pengawal itu. "Tunggu dulu. Dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Raja Harun. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, "Ini susu Baginda. Rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," kata Raja Harun yang keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hatinya, ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. "Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda," titah sang raja. Dan akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari para pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya.
Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja aku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, wahai suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ini ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengarahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Ah, Abu Nawas mati?" "Iya, suamiku telah mati." Dan kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar yang menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta seorang tabib ataupun dokter istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupinya. Jenazah Abu Nawas diusung di atas kerenda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam kerenda yang terbungkus kain hijau terdengar banyak yang nanya sama gua suara keras, "Syukur, syukur." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang-lunggang, dan Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja.